And locally, an Amber Alert has been issued for this missing 2-year-old boy. Look through the apartment, assuming where that they found Jeffrey earlier. The most important thing right now is number one, to find Taylor and bring him home, and number two, to find out who killed Miss Jeffrey. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kasus pembunuhan yang melibatkan anak kecil lagi, yang dimana kasus pembunuhan ini terjadi setelah acara ulang tahun sang ayah. Dan pembunuhan terhadap anaknya ini bisa dibilang sangat di luar nalar. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia The Murder of Taylor Mosley. Seorang pria yang bernama Thomas Mosley mendatangi rumah sakit St. Andrews di Tampa Bay, Florida pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 pada malam hari. Di rumah sakit, Thomas melakukan penanganan atau pengobatan terhadap luka yang ada pada tangannya atas sayatan dari pisau. Thomas mengaku ia mendapatkan luka-luka di tangannya ini setelah ia melakukan perlawanan dengan seseorang yang mencoba untuk menusuk dirinya. Namun petugas rumah sakit yakin kalau luka pada tangannya Thomas ini bukan hasil dari bentuk perlawanan, melainkan hasil dari bentuk penyerangan yang dideskripsikan sebagai knife slip cut, atau luka yang disebabkan oleh seseorang ketika melakukan penyerangan terhadap orang lain. Misalnya ini kan dia megang pisau nih kan, terus biasanya kan kadang-kadang suka suka lepas mungkin gitu ya, dan nah itu kena gitu, kena yang si mata tajamnya itu, mata pisaunya itu tuh. Petugas dari rumah sakit tersebut akhirnya mencurigai Thomas ini mungkin sudah melakukan sebuah aksi penyerangan gitu. Dan akhirnya petugas rumah sakit tersebut memanggil pihak kepolisian St. Pete Police Department. Sesampainya polisi ke rumah sakit tersebut, para polisi langsung bertanya beberapa pertanyaan ke Thomas. Namun, Thomas tidak mengucapkan apapun selain kata dia minta pengacara. Dia cuma nyebut kata pengacara doang, nggak nyebutin kata apapun. Di sini polisi langsung mencurigai Thomas lebih dalam lagi, karena kalau dia sudah minta pengacara, berarti dia sudah melakukan sesuatu. Polisi sangat mencurigai Thomas baru saja melakukan aksi penyerangan atau melakukan suatu hal yang buruk. Maka dari itu, pihak kepolisian langsung mengamankan Thomas dan langsung dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya pada tanggal 30 Maret tahun 2023, seorang wanita yang bernama Passion Jeffrey ditemukan meninggal di dalam apartemen miliknya di Lincolnshire di Florida, yang dimana Passion meninggal di dalam kamar mandinya dengan luka tusukan lebih dari 100 kali. Wanita tersebut berusia 20 tahun dan wanita tersebut juga tak lain dan tak bukan adalah kekasih dari Thomas Mosley. Passion Jeffrey ditemukan oleh bibinya yang bernama Theo. Setelah pagi itu, Passion tidak mengangkat FaceTime-nya. Hal yang biasa dilakukan ini dirasa sebagai sebuah rutinitas yang dilakukan oleh Passion bersama ibunya Denson, dan juga bersama neneknya Lakita, dan juga bersama bibinya Theo. Jadi agak aneh kalau misalnya si Passion ini nggak ngangkat FaceTime-nya, atau setiap pagi itu nggak ada FaceTime gitu. Karena dari situ bibinya curiga gitu. Ini kayaknya ada sesuatu deh nih sama si Passion gitu. Theo mengaku setelah Passion tidak mengangkat teleponnya, Theo langsung pergi ke apartemennya milik Passion. Setelah Theo sudah sampai di apartemennya milik Passion, Theo melihat ada jejak darah dari depan pintu apartemennya menuju ke arah mobil Nissan milik keponakannya tersebut. Theo langsung mengetok-ngetok pintu apartemennya, namun tidak ada yang membukakannya. Sampai akhirnya Theo memutuskan untuk memanggil petugas apartemen untuk meminta dibukakan pintu apartemen keponakannya tersebut. Setelah pintu apartemennya itu dibukakan, Theo langsung terkejut melihat seluruh apartemennya Passion ini sudah dilumuri dengan darah. Dan ketika Theo masuk ke dalam kamar mandi dan mengikuti jejak-jejak darah gitu yang ada di dalam apartemen keponakannya ini, Theo menemukan Passion sudah meninggal.
Setelah mengetahui ini, Theo langsung menghubungi pihak kepolisian. Ketakutannya tidak berhenti di situ aja. Taylon Mosby atau Tay-Tay, anak usia 2 tahun atau anaknya Passion, tidak ditemukan di dalam apartemen tersebut. Berarti kan si anak umur 2 tahun ini hilang gitu. Anaknya si Passion tuh hilang, sedangkan ibunya meninggal gitu. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan, ditusuk lebih dari 100 kali. Setelah mengetahui Taylon menghilang, Theo langsung menyebarkan berita kehilangannya Taylon ke masyarakat sekitar dan juga ke media-media televisi dan juga beberapa media berita lainnya. Setelah berita kehilangan ini menyebar, pihak kepolisian setempat langsung melakukan pencarian terhadap Taylon atau Tay-Tay, yang dimana pihak kepolisian setempat ini meminta seluruh petugas untuk melakukan pencarian tersebut. Yang seluruh petugas ini tuh bukan hanya kepolisian, melainkan paramedik dan juga pemadam kebakaran, terus juga tim SAR, udah jelas ya, dan sampai ke FBI pun turun tangan. Dan juga banyak sekali volunteer-volunteer dari masyarakat sekitar yang ingin membantu keluarganya Passion untuk bisa menemukan Taylon. Setelah pencarian ini sudah berjalan selama 30 jam, ada seorang pria yang bernama Little Golden yang sedang memancing di Lake Maguire, mengatakan kalau dia melihat sebuah alligator dengan sebuah objek yang mencurigakan di dalam mulutnya. Dan atas kecurigaan ini, Little langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian datang ke TKP, salah satu anggota polisi langsung menembak alligator tersebut dan langsung mengambil objek yang ada di dalam mulut alligator tersebut. Setelah objek itu diambil, ternyata objek itu adalah jasadnya dari Taylon Mosby atau Tay-Tay. Anak usia 2 tahun ditemukan di dalam mulut seekor alligator. Aduh, ya ampun. Ya, Taylon harus meninggal dengan keadaan dimakan gitu, istilahnya hampir dimakan ya, hampir dimakan oleh seekor alligator. Setelah jasadnya Taylon sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menginvestigasi kasus ini lebih dalam lagi, yang dimana polisi menemukan sebuah sidik jari di sebuah botol pembersih kamar mandi di apartemennya milik Passion. Ketika dicocokkan, akhirnya ditemukan bahwa sidik jari tersebut adalah milik Thomas Mosby. Selain ditemukannya sidik jarinya si Thomas, di TKP juga menunjukkan ada sebuah jejak sepatu merek Gucci. Dan ini juga dicocokkan dengan kepemilikannya milik si Thomas. Dan ternyata Thomas juga memiliki sepatu Gucci. Jadi ini udah easy lah, ini langsung cocok lah gitu. Kayak polisi langsung yakin gitu kalau pelakunya ini memang si Thomas Mosby ini, karena Thomas Mosby adalah kekasihnya si Passion Jeffrey dan juga ayah dari Taylon Mosby. Jadi ya udah kayak ini udah fix lah, ini nggak mungkin siapa lagi gitu. Setelah sudah dicurigai oleh pihak kepolisian, Thomas Mosby langsung dijadikan tersangka utama dan dia juga langsung didakwa atas 2 pembunuhan tingkat pertama terhadap si Passion Jeffrey dan juga terhadap si anaknya Taylon Mosby. Sampai akhirnya pihak kepolisian bisa merangkai sebuah pola dari meninggalnya Passion Jeffrey dan juga Taylon Mosby. Jadi gerak-geriknya si Thomas Mosby ini dia kemana aja gitu. Selain menyusun pola, pihak kepolisian juga menemukan bahwa Thomas Mosby ini dia berusia 21 tahun dan dia juga memiliki cita-cita ingin menjadi seorang rapper terkenal gitu. Dia juga dijuluki sebagai rapper dadakan dan dia juga punya YouTube channel yang bernama Lil T Smoke, yang dimana di dalam YouTube channelnya ini dia membuat beberapa music video. Di music videonya itu tuh dia kayak flexing dan nunjukin dia banyak duit, dia kayak seolah-olah dia gangster banget lah gitu. Dan ya mungkin dia memikirkan kalau gue mau jadi rapper, gue harus jadi seperti itu. Dengan gaya flexing barang-barang mewahnya tersebut, Thomas mengadakan acara ulang tahun di tempatnya si Passion atau di apartemennya si Passion, kekasihnya ini nih, pada tanggal 29 Maret tahun 2023. Setelah beberapa tamu pesta tersebut udah pada pulang dan ada sisa beberapa tamu lagi gitu. Jadi mereka setelah partinya mereka ngadain after partinya, dan ketika after party ini disitulah saatnya diyakini
bahwa Thomas melakukan pembunuhan terhadap Passion, yang dimana dia menikam Passion sebanyak lebih dari 100 kali. Dan setelah ia melakukan penusukan tersebut, Thomas pergi dari apartemennya milik Passion dengan meninggalkan jasadnya Passion di dalamnya. Thomas membawa anak berusia 2 tahunnya, yaitu Talon. Dia membawa Talon ke sebuah danau yang bernama Lake Maguire, yang dimana Thomas melempar anak usia 2 tahunnya ke dalam danau yang banyak sekali aligator dan binatang-binatang buas lainnya di dalam danau tersebut. Dia lempar gitu aja kayak lempar ayam gitu, kayak ngasih makan buaya ayam gitu loh. Dia lempar aja gitu. Dan diyakini juga oleh hasil otopsinya Talon kalau Talon ini dilempar oleh Thomas ke dalam danau tersebut dalam keadaan hidup. Ada kemungkinannya mungkin Talon meninggal atas tenggelam, atau dia nggak bisa berenang, atau langsung dimakan gitu sama aligator tersebut. Jadi masih belum tahu gitu. Dan setelah melempar anaknya ke dalam danau tersebut, Thomas langsung pergi ke rumah ibunya yang bertepatan sekitar 10 blok dari danau tersebut. Jadi emang deket gitu rumah ibunya sama danau yang dilempar anaknya itu tuh. Dan ketika dia sampai ke rumah ibunya langsung terkejut, kok Thomas banyak luka-luka di tangannya gitu. Dan ibunya menyuruh Thomas untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan atau pengobatan. Dan Thomas juga sempat nggak mau gitu untuk ke rumah sakit. Tapi akhirnya Thomas pergi dengan sendirinya ke rumah sakit. Dan akhirnya terjadilah dia dicurigai oleh pihak rumah sakit kalau dia sudah melakukan sebuah penyerangan. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya The Murder of Talon Mosley. Dan sekarang kalau menurut cocok logi dari gue, kayaknya ya si Thomas Mosley ini dia masih pengen main-main banget. Ya, gue pokoknya pengen famous lah gitu. Gue pengen famous dan gue gangster banget gitu. Gue punya banyak duit gitu. Nggak tahu sih, gue ngeliatnya itu tipikal tipikal pola pikir anak kecil lah gitu. Kalau misalnya memang dia udah dewasa, dia lebih prefer untuk nyari steady job gitu kebanding dia mau jadi rapper gitu. Namun sayangnya kalau menurut gua, apesnya di si Thomas itu dia kurang bersih aja mainnya gitu sih. Jadi menurut klaim polisi juga dia diketahuin sempat mencoba untuk sedikit membersihkan TKP-nya gitu. Tapi akhirnya dia malah meninggalkan sidik jari gitu. Ya mungkin kayak ya intinya dia kurang rapi aja gitu, dan mungkin dia juga merasa belum siap gitu menjadi seorang orang tua gitu. Karena semasa hidupnya si Talon, dia itu selalu diasuh oleh ibunya, yaitu si Passion Jeffrey. Dan Thomas ini nggak pernah ada gitu buat si Talon gitu loh. Intinya gitu sih. Dan ketika Passion sudah lebih stabil gitu pekerjaannya gitu, si Thomas balik lagi melimpir gitu ke dia gitu, kayak jadi pendalu lagi lah gitu. Mungkin juga Thomas itu stres gitu atau gimana gitu, dan dia tidak punya pelampiasan lain gitu selain ke keluarganya. Dan kalau menurut gue itu salah besar banget ya. Seharusnya kalau misalnya memang lu kesel, lu marah, lu apa gitu, lu lampiasinnya jangan pernah ke orang-orang yang lu cintai, tapi lu harus bisa melampiaskannya mungkin ke suatu hal yang bisa lebih produktif gitu buat lu, kayak misalnya lu kerja, atau enggak misalnya lu jogging kayak, atau enggak lu workout gitu, atau mungkin lu bikin video gitu kayak gua gitu, bikin YouTube gitu. Kan banyak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang seharusnya bikin lu frustasi, tapi malah jadinya bikin lu lebih produktif lagi. Mungkin seharusnya lebih seperti itu gitu. Jangan sampai kayak si Thomas gitu, yang dimana dia frustasi dan dia mengakhiri atau mengorbankan satu keluarganya. Untuk kasusnya Talon Mosley ini dia masih belum selesai, karena diprediksi kalau Thomas ini bisa saja dengan mudah mendapatkan hukuman mati. Ya mungkin akan ada update-nya, dan juga diperkirakan kalau persidangannya ini bisa saja berjalan sekitar 2-5 tahun. Ya memang masih rada panjang gitu, tapi mungkin kedepannya akan selalu gua update terus kalau misalnya ada update terbaru juga dari kasusnya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang The Murder of Talon Mosley. Kalau kalian penasaran ke depannya gue upload video apa, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Dan juga kalau kalian suka video ini, klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.